Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yoga Prasetyo, calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi bersama rekan saya, Bapak Broto Sugianto, guru bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Jatisrono, Wonogiri. Assalamualaikum Pak Broto. Waalaikumsalam Pak Ika. Bagaimana kabar Pak Broto hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja Pak Ika. Alhamdulillah. Gini Pak Broto, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Pak. Baik, siap Pak. Dan nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas pada saat melakukan proses supervisi kelas. Gitu Pak. Ya, siap Pak. Perlu diketahui bahwa tujuan diadakannya pra-observasi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Adapun kita melakukan percakapan pra-observasi ini adalah dengan tujuan untuk persiapan awal dalam melakukan proses pembelajaran, karena agar lebih siap dan lebih percaya diri tentunya, sehingga bisa melaksanakan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Seperti itu ya Pak? Ya Pak, siap Pak, siap. Begini Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran yang ingin Pak Broto capai dalam pembelajaran nanti? Baik Pak, menurut modul ajar atau RPL yang saya rancang, tujuan pembelajaran saya adalah di mana peserta didik dapat menerapkan sikap dan kebiasaan yang benar dalam belajar hingga dapat membangkitkan motivasi belajar. Begitu Pak tujuannya. Ya, baik Pak Broto. Jadi ada tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai seperti yang Manjenengan sampaikan tadi, nggih? Ya Pak. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Pak Broto capai dalam pembelajaran itu? Pak, ada dua ya, yaitu pengetahuan dan keterampilan, ya, seperti itu. Kemudian untuk yang pengetahuan itu peserta didik dapat mengkorelasikan sikap dan kebiasaan yang benar dalam belajar hingga dapat mempengaruhi motivasi belajarnya. Begitu. Kemudian untuk keterampilan itu adalah peserta didik bisa mengimplementasikan pemahamannya tentang sikap dan kebiasaan yang mempengaruhi motivasi belajar dalam belajarnya. Demikian Pak. Iya. Jadi area yang ingin dicapai adalah pada aspek pengetahuan dan keterampilan, gitu ya Pak? Ya Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di dalam kelas Bapak? Mungkin dari strategi pembelajaran, kemudian model pembelajaran atau metode pembelajaran, gitu Pak. Untuk gini Pak, untuk strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran adalah pembelajaran berdiferensi, yaitu berdasarkan kesiapan siswa ya Pak ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian lalu saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan daripada siswa. Atau untuk model saya itu menggunakan model diskusi, kemudian curah pendapat, dan tanya jawab. Kemudian metodenya mungkin diskusi kelompok dan penugasan, dan mungkin juga tanya jawab. Demikian Pak Iqbal. Ya, berarti baik sekali rencana Manjenengan tadi, mulai dari strategi, kemudian model pembelajaran seperti itu, kemudian kita juga
mempertimbangkan keaktifan siswa, Iya. kebutuhan siswa, gitu Pak. Sangat Ya. baik sekali. Kemudian yang saya tanyakan bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak gunakan dalam kelas nanti? Baik Pak, saya untuk media pembelajaran tentunya saya menggunakan PPT Pak melalui laptop, kemudian ada LCD, kemudian ada LKPD tentunya itu, kemudian mungkin juga nanti akan saya tanyakan dengan video-video, demikian Pak. Baik, sangat baik sekali. Kemudian Pak Broto, kira-kira Bapak akan melaksanakan pembelajaran di hari apa, kemudian jam berapa Pak? Baik, saya akan melaksanakan pembelajaran pada hari Rabu Pak Yoga. Kemudian untuk jamnya saya akan mengambil yang jam ke 1 dan 2. Demikian Pak Yoga. Yeah. Baik, jadi nanti hari Rabu jam 1 sampai jam 2, insya Allah saya akan datang ke kelas panjenengan, saya akan melakukan supervisi kelas, saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi pada pembelajaran Bapak. Dan nanti setelah diadakan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir yang namanya percakapan pasca observasi yang nanti akan dihadiri dan didampingi oleh Ibu pengajar praktek ya Pak. Baik, siap Pak. Baik, pertanyaan terakhir Pak Broto, apa yang bisa Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Begini Pak Yoga, dari percakapan pada hari ini saya sudah memiliki gambaran tentang media apa yang nanti akan saya gunakan dalam pembelajaran. Kemudian nanti saya akan mempersiapkan dengan baik terlebih dahulu dalam pembelajaran nantinya. Itu Pak. Terima kasih Pak Broto untuk hari ini percakapan pra observasi. Semoga nanti dalam pelaksanaan observasi dapat berjalan dengan baik sesuai yang panjenengan harapkan. Ya Pak. Mungkin itu saja untuk percakapan pra observasi pada hari ini. Terima kasih waktunya Pak Broto. Terima kasih sama-sama Pak Yoga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi percakapan pra observasi yang sudah saya lakukan bersama rekan saya Bapak Broto Sugianto sebagai guru bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Jatisrono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan kegiatan layanan klasikal pada pagi hari ini, seperti biasanya kita awali dengan berdoa agar pembelajaran klasikal pada hari ini kita diberi kemudahan dan nantinya kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seperti biasa, salah satu pemimpin berdoa. Silakan, ketuanya. Oke, anak-anak sekalian, pada kali ini kita akan mempelajari nanti tentang motivasi belajar ya. Itu. Nah, nanti tujuannya adalah dimana kamu nanti akan mendapatkan mengkorelasikan sikap ya dan kebiasaan yang benar tentang apa? Tentunya dalam belajar ya, hingga dapat mengambil terkait dengan motivasi belajar kalian. Namun sebelum kita lanjutkan, mungkin pada pagi hari ini ada yang tidak masuk. Siapa? Masuk semua? Alhamdulillah, sehat-sehat semua ya.
Sehat. Coba agar kegiatan kali ini, pembelajaran kali ini tidak tegang ya. Itu mari kita melakukan ice breaking dulu ya. Silakan. Misalnya barisan sini ya. Yang ada di sini silakan berjajar di sini. Sampai belakang, oke? Siap? Silakan berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Nah, silakan ke tegang, berjajar ke belakang. Oke? Silakan tegang masing-masing. Oke? Tegang. Ya, ini gabung sini nggak apa-apa. Oke, yang mana yang belakang gabung. Kalau tidak tegang nanti tidak bisa gerak. Oke, siap tegangnya. Oke, tegang. Gabung jadi satu baris saja. Satu baris berjajar ke belakang. Sudah siap semuanya? Coba perhatikan ya. Ice breakingnya. Nanti kalau Pak Broto bilang apa yang saya bilang, kamu mengikuti ya. Contoh, maju. Ya berarti kamu loncat ke depan. Saya bilang satu berarti satu kan? Kali. Kalau Pak Broto bilang 2 kali berarti 2 kali. Siap? Nah, konsentrasi. Maju. Mundur. Kanan. Kiri. Oke, tepuk semua. Kembali ke mohon maaf. Sekarang di tempat ice breaking yang kedua ya. Di tempat duduknya masing-masing berdiri lagi. Oke, silakan. Oke. Perhatikan kita ice breaking bersama-sama ya di depan. Oke, siap? Oke, silakan. Yo, 1, 2, 3. Sambil nyanyi semua. Ayo sambil nyanyi. Jadilah patung. Ayo sekali lagi. Agak cepat. Ayo. Sambil nyanyi. Buka tutup. Tangan di pinggang ekor. Buka tutup. Tangan di karung ekor. Buka tutup. Bertepuk tangan. Gulung sambil tertawa. Gulung sambil menari. Gulung sambil teriak. Jadilah patung. Tadi sudah saya sampaikan Pak Broto ya, pembelajaran masikal pada hari ini kita akan mempelajari tentang motivasi belajar. Namun demikian, sebelum kita lanjut, kita akan membuat terkait dengan kontrak layanan pada pagi hari ini ya. Nanti biar kalian lebih serius dalam belajar, tentunya seperti itu ya. Coba kontrak layanan yang pertama kita akan bagaimana? Mengerjakan tugas. Oke. Yang kedua apa kira-kira? Aktif. Ya, yang ketiga kira-kira apa, anak-anak? Ya, oke. Itu ya, jadi ada 3 nanti kita perhatikan ya. Tentunya harus kita sepakati bersama. Oke. Sudah siap semuanya, anak-anak? Siap. Kalau sudah siap seperti kemarin, kita akan melakukan layanan. Namun demikian kemarin kan sudah saya bagi ya. Saya bagi terkait dengan pemetaan belajar kalian. Mungkin ada anak-anak yang mungkin
suka melihat, kemudian mendengarkan, membaca, itu ya. Itu. Nah, untuk itu silahkan anak-anak menyesuaikan diri sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah ini semuanya? Oh, terima kasih kalau sudah ya. Anak-anak sekalian, kita terkait dengan motivasi belajar ya. Di sini silakan dilihat ke depan semuanya ya, terkait dengan motivasi belajar. Motivasi belajar itu apa? Mungkin ada yang tahu sebelumnya? Silakan tunjuk tangan. Kalau ada yang tahu sebelumnya lanjut. Motivasi itu apa? Motivasi itu apa? Ada yang tahu? Oke, apa? Tidak ada. Jadi motivasi itu dorongan ya, dorongan semangat. Nah, pada dasarnya adalah motivasi belajar itu adalah merupakan salah satu faktor yang turut menentukan keefektifan terkait dengan dalam pembelajaran kalian ya. Jadi seorang peserta didik nanti kalau kamu mempunyai motivasi tentunya lebih bersemangat dan akan sungguh-sungguh dalam belajar. Itu terkait dengan pengertian motivasi ya. Itu ya. Terkait dengan fungsi motivasi belajar atau peran penting motivasi belajar. Anak-anak silahkan membaca slide di depan ya, yang Bapak tayangkan terkait dengan fungsi motivasi ya. Nah, di situ ada beberapa fungsi motivasi ya, yang terkait dengan fungsinya. Yang pertama adalah untuk menentukan penguatan belajar kalian ya, agar kalian dengan adanya motivasi ya yang memberi semangat kalian, tentunya belajar kalian semakin kuat tentunya ya, semakin semangat. Yang kedua adalah fungsi motivasi adalah memperjelas tujuan belajar kalian. Untuk apa tuh saya belajar ini? Ya, nanti akan dengan adanya motivasi akan kita ketahui ya, tujuan kita belajar itu untuk apa. Yang selanjutnya adalah agar kalian tekun dalam belajar. Itu ya. Jadi sebagai anak tentunya kamu harus termotivasi untuk belajar. Belajar itu untuk apa toh? Tentunya untuk memperoleh hasil yang diinginkan, yang semaksimal mungkin. Contoh, ketika kalian ulangan, tujuan ulangan kamu itu kan punya angan-angan, punya keinginan mendapatkan nilai yang terbaik, itu ya. Itu. Nah, lanjut ya. Kemudian adalah peran motivasi adalah sebagai pendorong usaha dalam pencapaian. Itu ya. Itu terkait dengan peran motivasi. Anak-anak sekalian, selanjutnya itu ada beberapa tadi pengertian dan sebagainya. Kemudian untuk yang mohon maaf tadi belum saya sampaikan, untuk yang senang membaca silakan anak-anak membaca. Sebentar saya kasih modulnya ya. Silakan ini yang dibaca-baca ya, yang suka membaca silakan di belakang yang jadi satu yang senang ya seperti kemarin. Jadi yang senang membaca silakan menjadi satu kelompok, kemudian kalian baca ya. Oke. Nah, selanjutnya yang kelompok membaca silakan, kemudian yang sesuai PPT tadi sudah saya perhatikan. Yang selanjutnya silakan yang suka video silakan perhatikan, Pak Broto akan menayangkan videonya terkait dengan motivasi belajar. Oke. Silakan yang suka video mana tadi kelompoknya? Oke. Ulangi dari awal, Mas.
Oke, yang untuk yang sesuai kelompoknya masing-masing, sehingga tolong diperhatikan betul-betul, kemudian itu disimak bersama, dipelajari bersama. Kemudian yang PPT tadi sudah saya antar pakai pengantar. Kemudian untuk yang video silakan perhatikan apa yang saya sampaikan di video. Oke, siap ya? Oke. Ya, yang untuk kelompok baca silakan dibaca. Oke. Polanya dan sejuta males yang pernah ada di kepala kamu. Tapi gimana kalau males jadi kebiasaan? Apa yang bakal terjadi? Coba deh lihat sekelompok semua. Perhatikan tingkah lakunya dan lihatlah betapa bijaknya mereka. Semut, biarpun nggak ada yang mimpin, ngatur, atau ngasih tahu, tetap bekerja menyediakan dan mengumpulkan makanannya. Hari gini masih males, masih nyantai aja. Ada petua yang bilang, tidur mulu, ngantuk mulu, nyantai mulu, bakal jadi miskin. Disiplin seperti semut selagi ada kesempatan. Awal keberhasilan. Tidak disiplin, awal kehancuran. Ya, anak-anak semuanya sudah? Yang belakang sudah dipelajari? Oke, kalau sudah, ini Pak Broto akan membagikan LK ya, sesuai kelompoknya masing-masing. Nanti dalam lomba kerja nanti ada beberapa pertanyaan, silakan nanti dijawab secara berkelompok bersama-sama, tentunya itu ya, seperti itu. Setelah nanti kamu mendiskusikan masing-masing kelompok, nanti tugas kamu adalah menjawab LK tadi, kemudian nantinya kamu presentasikan ke depan ya. Jadi hasil diskusi kalian ya terkait dengan yang ada di LK tentang pembahasan motivasi belajar tadi ya, baik yang melalui video maupun slide maupun membaca materi, nantinya sama mengerjakan LK sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Ada kelompok visual dan sebagainya tadi, nanti mengerjakan, dan selanjutnya
dipresentasikan ke depan. Saya kasih waktu 15 menit ya nanti ya. Siap semuanya? Ya. Kalau sudah siap, ini saya bagikan LK-nya ya. Oke. Semua sudah menerima LK-nya? Ya, silakan. Sudah belum? Nah, kalau sudah silakan didiskusikan, waktunya 15 menit. Oke, 2 menit lagi ya. Belum? Oke, 1 menit lagi. Nah ya, waktunya sudah habis ya. Nanti seperti tadi 2 orang ke depan masing-masing kelompok, silakan mempresentasikan. Kemudian untuk kelompok yang lain memperhatikan apa yang dipresentasikan oleh kelompok temannya ya, sehingga nanti apa yang dipresentasikan kamu tahu, atau mungkin nanti akan memberikan tanggapan atau akan memberikan suatu pertanyaan gitu ya, paham ya? Paham. Oke, kalau sudah paham silakan ke kelompok apa itu, dari mana dulu kesepakatannya? Oke, kelompok mana? Ayo kesepakatannya. Sini. Belum siap. Oke, kalau yang sudah siap kelompok mana? Oke. Ini kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 ke depan. 2 dari kelompok ini ya, 2 perwakilan 2 orang ya, silakan mempresentasikan hasil diskusi dan memperkenalkan diri. Oke, silakan. Cepat. Silakan.
Perkenalkan nama saya Iwanita Buat kan membacakan baca. Jadi menentukan motivasi belajar. Satu, apa yang dimaksud dengan motivasi belajar menurut pemahaman masing-masing? Jawab, motivasi belajar adalah dorongan dari dalam diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, seperti pemahaman materi atau pengembangan hal belajar. Dua, apa saja bentuk atau jenis-jenis motivasi belajar? Jawab, bentuk dan jenis-jenis motivasi belajar adalah memberi hasil pekerjaan, memberikan ujian, memberikan hukuman, hasrat untuk belajar, memberikan hadiah. Faktor apa saja yang menghambat motivasi belajar? Jawab, faktor yang menghambat motivasi belajar adalah kesehatan, psikologis, rasa jenuh, kesepian belajar, kesiapan belajar, nilai kuliah atau kecerdasan, minat belajar, sikap atau perilaku. Empat, bagaimana cara kalian untuk meningkatkan motivasi belajar? Jawab, cara meningkatkan motivasi belajar adalah bergaul dengan orang yang bersemangat belajar, atau waktu belajar, membuat target yang ingin dicapai, singkirkan atau menjauh dari gangguan, fokus 5 menit, menunda kesenangan. Sekian dari kelompok 2. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita diatur. Atau ingin bertanya, silakan. Ada yang menanggapi? Ada dari kelompok sini? Boten, sini ayo. Ada yang ingin disampaikan? Tidak ada. Kalau udah ada, berarti kita untuk kelompok 2 sudah ya. Kita beri aplaus sekali lagi. Silakan. Kemudian yang selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi cara meningkatkan motivasi belajar. 1. Apa yang dimaksud dengan motivasi belajar menurut pemahaman masing-masing? Dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pemahaman materi atau pembangunan belajar. 2. Apa saja bentuk atau jenis-jenis motivasi belajar? Memberi angka telah memiliki sebagai simbol dari nilai belajar, hadiah, kompetisi atau hasil ujian. 3. Faktor apa saja yang menghambat motivasi belajar? Bermain game, tidak memulai waktu belajar, psikologis, merasa jenuh. 4. Bagaimana cara kalian untuk meningkatkan motivasi belajar? Tetapkan tujuan belajar, membuat jadwal belajar, tentukan gaya belajar, hindari gambar belajar, ciptakan suasana belajar yang nyaman. Sekian presentasi dari kelompok 3. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok lain mungkin ada yang pengen menanggapi. Silakan. Kelompok saya. Oke, silakan. Ya, namanya siapa, Mbak? Perkenalkan dulu. Siapa? Ya, Putri, silakan. Mau? Ya. Yang menghambat. Coba dijelaskan kembali, pertanyaannya adalah apa saja yang menghambat dari motivasi belajar. Dari pertanyaan dari Mbak Putri. Contohnya bermain game, psikologis, merasa jenuh. Oke, jadi jawabannya adalah bermain game, psikologis, terus gampang jenuh atau merasa jenuh. Oke, kita aplaus ya. Ada lagi? Ini ada lagi? Ada. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya yang terakhir.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi meningkatkan motivasi belajar. 1. Apa yang dimaksud dengan motivasi belajar menurut pemahaman masing-masing? 1. Dorongan dari diri siswa untuk mencapai tujuan belajar, misalnya pengembangan dan pemahaman materi pembelajaran. 2. Apa saja bentuk atau jenis-jenis motivasi belajar? Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi belajar. 1. Memberi angka. 2. Bidang. 3. Saingan atau kompetensi. 4. Ujian. 5. Memberi ulangan. 3. Faktor apa saja yang menghambat motivasi belajar? Kesehatan, sikap atau perilaku, kesiapan belajar siswa, psikologis, merasa jenuh. 4. Bagaimana cara kalian untuk meningkatkan motivasi belajar? 1. Pilih metode belajar yang tepat. 2. Memaksimalkan fasilitas pembelajaran. 3. Memanfaatkan metode belajar. 4. Meningkatkan kualitas guru. 5. Evaluasi pembelajaran. Sekian teman-teman presentasi dari kelompok 1. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita upload dulu. Wabarakatuh. Oke, dari kelompok ada? Ada? Ada kelompok? Ada. Kalau tidak ada, terima kasih ya. Silakan duduk kembali. Oke, diskusi pada kali ini sudah selesai. Nanti Bapak simpulkan ya terkait dengan pembelajaran hari ini, yaitu yang mana pada dasarnya kamu itu diharapkan bisa mengimplementasikan terkait dengan motivasi belajar kamu, baik yang ada di sekolah maupun di rumah ya. Itu sehingga kamu nanti bisa terbiasa untuk termotivasi dalam belajar. Itu ya. Terima kasih. Kemudian nanti ada tugas untuk masing-masing individu. Tadi kan kelompok ya. Tadi kelompok. Sekarang ada, nanti silakan dikerjakan di rumah. Minggu depan kamu kumpulkan ya. Yaitu tugasnya kamu bisa membuat poster terkait dengan motivasi belajar ya. Kemudian bisa membuat video bisa terkait dengan motivasi belajar. Bisa membuat tentang puisi terkait dengan motivasi belajar. Silakan pilih salah satu tugas nanti seperti tadi yang Bapak sampaikan, dikumpulkan minggu depan. Oke anak-anak sekalian semuanya, tadi sudah saya simpulkan terkait dengan pembelajaran hari ini ya. Pak Broto mengharapkan nanti kamu bisa mengimplementasikan terkait dengan motivasi yang ada pada diri kamu terkait dengan belajar. Selanjutnya Pak Broto pengen kamu merefleksikan belajar hari ini. Silakan nanti kamu mengisi, kamu tulis, nanti silakan ditempel di situ ya. Ditempel, ini Pak Broto mau membagikan sinot ya. Yang sudah silakan tempel di depan. Yang pink-pink, yang hijau-hijau, silakan. Nah, ini kalau
keringan sing bauan Refleksinya salah satu bagaimana? Senang, perwakilan dari kelompok ini bagaimana refleksi hari ini terkait dengan senang? Ya, oke. Yang terakhir, saya minta perwakilan dari kelompok ini bagaimana? Oke ya. Dari pembelajaran klasikal pada kali ini sebelum saya tutup, mungkin ada yang ditanyakan terkait layanan juga dari tidak ada. Tugasnya masih ingat dikumpulkan minggu depan. Apa tadi kira-kira? Membuat poster. Apa lagi? Yo, apa lagi? Oke ya. Jangan lupa tugas kalian terkait dengan motivasi belajar tadi kamu kumpulkan per individu ya, bukan kelompok tapi individu. Oke anak-anak semuanya, sebelum saya tutup pada pembelajaran kali ini ya, mungkin ada yang sekali lagi ada yang ditanyakan? Ada. Kalau tidak ada, nanti kita lanjut minggu depan terkait dengan tugas kalian, dan nantinya juga seperti hari ini per kelompok nanti kita presentasikan hasil dari individu masing-masing ya, tugas masing-masing tadi yang Bapak sampaikan kepada kalian semuanya. Mungkin itu yang bisa Pak Broto sampaikan pada layanan klasikal kali ini. Nanti kita lanjut minggu depan ya. Saya cukupi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.